Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang larutan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang ikatan kimia, yang mana kita telah mengetahui bahwasannya atom-atom bereaksi membentuk senyawa, dan kemudian kita juga tahu bahwasannya senyawa itu nantinya bisa membentuk berbagai campuran yang secara fisik dicirikan oleh komposisinya yang bervariasi, di mana masing-masing komponen masih mempertahankan sifat individualnya. Ada 3 jenis campuran yang umum, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Jadi secara umum larutan itu adalah suatu campuran yang homogen ya. Kita sudah mempelajari ini di mana masing-masing komponennya tidak bisa terbedakan dan berada dalam satu fase. Nah, kalau ini bertentangan dengan suspensi, di mana suspensi itu adalah campuran kasar ya. Jadi misalnya seperti air dan pasir, nah itu adalah suspensi. Nah, di tengah-tengah antara larutan dan suspensi itu ada koloid, yaitu campuran heterogen di mana satu komponen terdispersi sebagai partikel halus pada komponen lainnya. Jadi kalau suspensi itu terdispersi secara kasar, kalau koloid terdispersi secara halus. Nah, jadi dalam larutan partikel ini bisa berupa atom individual, ion ataupun juga molekul-molekul. Dan dalam koloid partikel-partikel ini adalah suatu makromolekul atau agregasi ya dari molekul kecil yang tidak cukup besar untuk mengendap. Jadi pada umumnya kita telah mempelajari tentang perbedaan larutan sejati, sistem koloid maupun suspensi ya. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini sebenarnya kita hanya berfokus tentang larutan saja. Untuk koloid dan suspensi pada umumnya telah dipelajari di SMA, kalaupun belum itu bukan jadi bagian atau fokus dari pertemuan kita kali ini. Jadi untuk larutan itu biasanya diameter partikelnya sangat kecil ya, kemudian dia berada pada satu fase. Biasanya larutan itu pada umumnya jernih walaupun tidak selalu seperti itu. Kemudian sifatnya homogen, tidak bisa disaring, tidak mengendap, dan stabil ya. Nah, jadi larutan juga sifatnya amikron, dapat dilihat dengan mikroskop elektron, tapi tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra dengan perbesaran cahaya biasa. Baik, berikut ini adalah definisi larutan yang Anda sebenarnya sudah tahu karena kita sudah membahas ini pada pertemuan kedua. Jadi ini slide ini hanya mengulang saja tentang definisi larutan. Kemudian fase larutan. Jadi fase larutan ada gas, padat, dan juga cair. Nah, komponen dalam suatu larutan itu pasti ada pelarut dan zat terlarut. Secara umum, pelarut cair umumnya adalah air. Tapi tidak selalu seperti itu. Pelarut cair yang lain biasanya adalah senyawa kovalen non-polar, yaitu benzena, kloroform, ether, dan alkohol. Nah, kalau alkohol ini ada yang polar dan non-polar ya, jadi tidak selalu yang kovalen polar itu harus air juga. Nah, kemudian jika pelarutnya bukan air, maka kalau kita melarutkan sesuatu, kita harus menyebutkan nama pelarutnya. Misalnya larutan garam dalam alkohol. Karena kalau hanya dituliskan larutan garam saja, kita akan mengasumsikan garam tersebut larut dalam air. Nah, kemudian zat terlarut juga bisa berupa padat, cair, ataupun gas ya. Dimana kalau misalnya zat padat terlalu dalam air, itu contohnya larutan garam. Gas yang terlalu dalam air misalnya CO2 ataupun O2 dalam air. Kemudian zat cair terlarut dalam air misalnya alkohol ya. Alkohol ya keluarga alkohol kan banyak ya, ada etanol, metanol dan sebagainya. Dan juga misalnya gugus fungsi yang lain, misalnya cuka atau asam asetat ya, CH3COOH. Nah, itu karena sifatnya polar, maka dia bisa larut dalam pelarut polar yaitu air. Bagaimana kita mencirikan pelarut dengan zat terlarut? Itu adalah dengan melihat jumlah banyak zat yang terlarut. Nah, jadi misalnya kalau di sini contohnya 40% alkohol dengan 60% air, maka bisa disebut
larutan alkohol ya, larutan alkohol dalam air. Tapi kalau kita balik, larutan 60% alkohol dengan 40% air, nanti akan disebut dengan larutan air dalam alkohol. Jadi alkoholnya berubah menjadi pelarut. Nah, kemudian kalau kita ambil contoh yang lain di sini, kalau alkohol dan air kan memang sama-sama pelarut. Tapi kalau kita misalnya memakai gula, 60% gula dengan 40% air itu disebut larutan gula. Karena dalam larutan tersebut air tidak berubah ya. Nah, jadi larutan gula dalam air ya. Nah, mengapa demikian? Karena gula itu berubah dari kristal menjadi terlarut. Nah, jadi walaupun airnya sedikit, tapi dia tidak berubah secara komposisinya atau secara ininya ya, secara bentuknya dari cairan tetap menjadi cairan. Nah, jadi di beberapa kasus nanti kalau di dunia kimia kita akan mengenal istilah miscible ya, digunakan untuk larutan yang terbentuk pada berbagai proporsi. Jadi larutan itu tidak harus solvennya yang banyak. Nah, jadi kemudian nantinya larutan itu sebagaimana kita tahu kan ada larutan encer dan larutan pekat. Nah, ini bisa dinilai secara kualitatif ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal azas like dissolve like, yaitu azas kelarutan solut dalam solvent. Nah, ini sebenarnya waktu kita minggu kemarin belajar kovalen polar dan kovalen non polar, kita sudah apa ya istilahnya mengenal istilah like dissolve like ini. Jadi air itu mampu melarutkan garam misalnya karena ada gaya ion dipol yang sama kuat dengan gaya ion-ion yang ada pada garam. Nah, jadi air itu nanti mampu untuk melarutkan senyawa-senyawa yang kovalen polar ya. Jadi kalau misalnya seperti metanol, etanol, dan sebagainya itu mampu dilarutkan dengan air. Akan tetapi beberapa senyawa yang sifatnya itu non-polar, ya contohnya minyak ya, minyak itu hanya akan larut dalam minyak juga, tidak mampu dalam air. Jadi nanti misalnya menggunakan heksana, etil asetat, rantai karbon panjang ya. Nah itu karena apa namanya? Karena kalau di sini ya minyak tidak dapat larut dalam air karena gaya dipol-dipol yang lemah tidak dapat menggantikan gaya dipol-dipol pada air ya, karena di air juga ada ikatan hidrogen sehingga minyak tidak bisa menggantikan molekul air. Nah, jadi kovalen polar itu akan larut dalam pelarut kovalen polar, sementara senyawa kovalen non polar akan larut dalam senyawa yang non polar juga. Nah, ini asas ini disebut dengan asas like dissolve like. Nah, jadi kalau kita lihat gaya molekul dalam larutan itu tergantung juga dari senyawa yang larut. Kalau misalnya yang larut itu adalah senyawa ionik, maka akan terjadi interaksi ion dipol karena kalau senyawa ionik itu kan terlalu sempurna dalam air ya. Jadi NaCl misalnya, dia larut sebagai ion natrium dan ion klorida. Nah, itu kita sudah bahas di minggu kemarin, ikatan ionik ya, dia terjadi serah terima elektron, jadi ketika dia berpisah, dia juga membentuk ion. Nah, kemudian dia bertemu dengan air dalam keadaan dipolnya ya, bermuatan sementara ya, jadi dipolnya kalau di ujung hidrogen itu agak positif, di ujung oksigen itu agak negatif. Nah, sehingga yang terjadi adalah nanti untuk natrium itu nanti akan dikelilingi oleh molekul oksigen dari air karena di sini dipolnya itu agak negatif. Nah, berbeda misalnya kalau metanol dilarutkan dengan H2O ya. Nah, itu nanti akan terjadi interaksi di sini ada H2O itu mempunyai ikatan hidrogen kan ya. Ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan unsur yang elektron negatifnya tinggi yaitu F, O, dan N. Nah, di metanol itu
ada oksigennya ada. Nah, kemudian kalau di air ada apa namanya? Nah, air itu mempunyai oksigen kan ya. Jadi yang warna merah ini kemudian dia bertemu dengan salah satu hidrogen dari metanol. Nah, dari sinilah tercipta interaksi ikatan hidrogen. Nah, ini contoh yang terjadi ketika metanol dilarutkan dalam air. Nah, kalau di eh, kejadiannya bukan dalam air, misalnya dalam pelarut lainnya yang sama-sama kovalen ya, polar ya. Jadi di sini misalnya ada CHCl3 atau kloroform, terus ketemu sama metanol. Nah ini karena di sini ada hidrogen, kemudian ada oksigen juga. Nah, jadi di sini hidrogennya dia bertemu dengan apa namanya? Istilahnya dengan air. Nah, ini interaksinya sebenarnya karena untuk metanol itu ikatan hidrogennya tidak sekuat dari air ya. Jadi interaksinya yang terjadi lebih ke dipol-dipol. Nah, jadi di sini mirip-mirip ya ikatan hidrogen antara apa namanya? Ada oksigennya juga, ada hidrogennya juga. Tapi di sini yang lebih dominan adalah interaksi dipol-dipol. Nah, maka kalau kita lihat dari sini, um, di seiring dengan rantai perpanjangan rantai dari suatu gugus fungsi alkohol. Nah, memang kita belum belajar alkohol ya. Nanti setelah UTS nanti Anda akan masuk ke materi gugus fungsi. Tapi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah dari metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol hingga heksanol itu rantainya makin panjang. Nah, semakin panjang rantai tersebut, maka kalau dilihat di sini dia kelarutannya dalam air akan semakin turun. Nah, kelarutan dalam heksananya sebagai pelarut non-polar itu akan semakin naik. Dan ini digambarkan dalam mol alkohol per 100 gram pelarut diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi makin panjang rantai suatu gugus karbon itu nanti akan semakin susah untuk larut dalam pelarut polar. Nah, ini tambahan saja gambar untuk perilaku kelarutan dari air dan metanol ya. Jadi di sini metanol itu dia tidak terdisosiasi sempurna di dalam air, dia tetap dalam bentuk metanolnya ya. Jadi berbeda dengan NaCl yang dia itu terionisasi sempurna karena berikatan ionik. Kalau ikatan kovalen biasanya tetap dalam bentuk molekulnya, hanya saja nanti ada banyak interaksi ya. Interaksi misalnya di sini interaksi ikatan hidrogen. Nah, jadi ini latihan soal, silahkan Anda perkirakan berdasarkan azas like dissolve like ya, mana yang akan bisa melarutkan lebih baik. Nah, misalnya yang pertama NaCl itu dia akan larut dalam pelarut metanol ataukah propanol. Nah, tadi kan kita lihat ya, semakin panjang rantai gugus fungsi itu nanti bentuknya akan biasanya semakin nonpolar ya, sifatnya akan semakin nonpolar sehingga nanti proses kelarutannya ketika dia sebagai zat terlarut maupun pelarut ya, itu nanti akan berubah ya. Jadi seiring panjang dari rantai karbonnya. Nah, jadi berdasarkan asas like dissolve like. Silahkan dikerjakan latihan soal ini. Nah, kemudian kita akan masuk bagian kedua yaitu kelarutan adalah banyaknya zat terlarut atau solut ya yang melarut ke dalam suatu pelarut atau solvent. Nah, nantinya kelarutan itu nantinya lama-lama akan menghasilkan suatu larutan yang disebut dengan larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dengan jumlah yang diperlukan untuk adanya kesetimbangan. Kesetimbangan itu ya berarti jumlahnya sama ya. Jadi jalannya reaksi terlarut dengan jalannya reaksi mengendap dan sebagainya itu nanti sama-sama cepat gitu. Jadi jika suatu kristal gula dimasukkan dalam air, di sini contohnya molekul gula akan memisah dari permukaan kristal gula menuju ke air. Nah, pada saat itu akan terjadi gerakan acak seperti gerakan molekul air
yang pada suatu saat dapat menumbuk permukaan kristal atau molekul gula yang lain. Jadi istilahnya semakin gerakan acak itu terjadi dengan semakin banyaknya molekul gula, itu juga nanti kemungkinan terjadinya tumbukan kan akan semakin besar ya. Kayak misalnya Anda memantulkan satu bola basket ke dalam ruangan kelas. Nah, itu kan kalau misalnya Anda pantulkan misalnya 2 bola basket, itu kan kemungkinan tumbukannya mungkin susah ya. Tapi kalau Anda memantulkan misalnya sejumlah mungkin 300 bola basket di dalam ruangan kelas, nah itu kan berarti kemungkinan tumbukannya akan semakin besar. Nah, jadi anggaplah itu gerakan molekul itu sebagaimana gerakan bola basket yang Anda lemparkan ke dalam kelas, tapi bola basketnya itu dia akan tetap memantul ya, tidak kehilangan energi dan memantulnya secara acak gitu. Jadi semakin banyak bola yang Anda pantulkan, maka akan semakin terjadi tumbukan. Nah, tumbukan itulah yang kemudian nanti memungkinkan reaksi, interaksi, baik itu dipol-dipol, ikatan hidrogen maupun interaksi ion dipol. Selanjutnya, jadi kalau misalnya Anda di praktikum diminta ini larut atau tidak misalnya dalam zat yang Anda punya larut atau tidak dalam pelarut air, maka yang perlu Anda lakukan adalah sebenarnya tinggal menyediakan 100 gram air, kemudian Anda ukur pada suhu kamar, misalnya suhu kamarnya 28 derajat Celcius. Nah, kemudian Anda ambil zat tersebut, kemudian Anda larutkan sampai dia jadi jenuh, sampai mulai muncul endapan ya. Nah, itulah yang disebut dengan kelarutan. Gram zat pelarut per 100 ml pelarut atau per 100 gram pelarut. Jadi kalau susah ngitung gramnya, Anda bisa ngitung mililiternya. Jadi bisa jadi per 100 mili atau per 100 gram. Kebetulan kan densitas dari air kan massa per volumenya 1 ya, jadi tidak terlalu banyak berbeda. Nah, jadi jika kelarutannya kurang dari 0,01 gram per 100 gram pelarut, maka dinyatakan tidak terlarut. Nah, kemudian beda-beda zat yang terlarut itu nanti kelarutannya tentu akan berbeda. Contohnya garam dapur itu NaCl ya, kalau kita larutkan kan sangat mudah. Tapi kalau kita punya garam Cl yang lain yang kationnya adalah perak, AgCl, nah itu ternyata dia tidak semudah itu untuk melarut dibandingkan dengan NaCl. Jadi zat larut yang berbeda dalam pelarut yang berbeda akan berlaku kelarutan yang berbeda pula. Nah, setelah kita mengenal larutan jenuh, maka dalam larutan itu juga ada istilah larutan tidak jenuh dan lewat jenuh. Larutan tidak jenuh itu adalah jika zat terlarut itu kurang dari kelarutannya. Nah, jadi sifatnya lebih encer dibandingkan dengan larutan jenuh. Nah, sebaliknya, kalau jumlah zat terlarut itu lebih banyak dari kelarutannya, lebih besar ya dari kelarutannya, maka disebut larutan lewat jenuh. Nah, larutan ini sudah pasti pekat ya dibandingkan dengan larutan jenuh. Nah, jadi larutan lewat jenuh, apakah ada? Ya ada. Gimana cara bikinnya? Nah, itu dengan cara membuat larutan jenuh pada temperatur yang lebih tinggi. Jadi kita larutkan karena suhu itu nanti akan meningkatkan kelarutan. Jadi kita larutkan sampai jenuh tapi pada suhu tinggi. Nah, kemudian ketika suhunya kita turunkan, maka larutannya akan menjadi super jenuh atau lewat jenuh ya, maaf, super saturated bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ya caranya itu ya pakai pelarut panas kemudian didinginkan. Nah, ini ya salah satunya adalah contoh larutan lewat jenuh bisa diuji cobakan dengan mengkristalisasi natrium atau sodium asetat ya. Nah, jadi dengan menggunakan panas, nah itu kalau kalau misalnya nanti didinginkan itu nanti akan muncul kristal ya. Nah, jadi biasanya ketika dingin itu mungkin kristalnya belum muncul. Nah, itu kita pancing ya, dipancing dengan cara menambahkan kristal murni natrium asetat. Jadi di sini ada gambar sebelah kiri itu ada gambar spatula ya. Spatula ditambahkan, nah itu diapain sih yang ini? Nah, itu dipancing
Jadi ketika dipancing dengan suatu kristal murni, nanti tiba-tiba akan muncul kristal ya yang menular ke yang lainnya terus jadi kristalnya tiba-tiba jadi banyak. Nah, ini contoh fenomena larutan lewat jenuh. Berikut ini adalah contoh kelarutan suatu senyawa ya. Ini tidak perlu dihafalkan, mungkin cuma sekedar buat tambahan saja. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi kelarutan. Dari sejak beberapa slide yang terakhir ini, kita sudah tahu bahwasanya oh ternyata membuat larutan lewat jenuh itu bisa dengan cara melarutkan pada suhu tinggi. Karena pada suhu tinggi itu nanti membantu kelarutan. Nah, selain suhu tinggi, selain yang nomor 3 ini temperatur ya, kira-kira apalagi yang berpengaruhi suatu kelarutan? Ya sudah pasti adalah jenis zat terlarutnya, jenis pelarutnya. Terus kemudian tadi ada temperatur ya, sudah kita bahas sedikit. Nah, yang selanjutnya kalau ada temperatur biasanya ada tekanan. Karena semakin tinggi suhu biasanya juga akan semakin mempertinggi tekanan. Nah, jadi untuk yang pertama, pengaruh zat yang terlarut itu sama tadi sebenarnya mengulang saja ini slide untuk like dissolve like ya. Polar pasti akan mudah larut dalam senyawa polar. Yang non polar akan mudah larut dalam non polar. Kemudian kayak misalnya contoh yang larut total air dan alkohol itu completely miscible artinya larut sempurna. Air dan ether itu larut sebagian atau partially miscible, sedangkan minyak dengan air tidak bercampur. Itu completely miscible, immiscible ya. Selanjutnya, pengaruh temperatur. Nah, kalau misalnya temperaturnya lebih tinggi, itu biasanya kelarutan suatu gas ya. Ingat ini gas, itu akan berkurang. Jadi kalau misalnya air dipanaskan itu timbul gelembung-gelembung gas yang keluar dari air, jadinya gas yang terlarut di air itu jadi berkurang. Nah, untuk kebanyakan zat padat, nah ini zat padat ya, beda lagi, kelarutannya lebih besar pada saat temperaturnya lebih tinggi. Nah, itu tadi yang menjelaskan kenapa kok mau menyiapkan larutan super jenuh itu harus pada suhu tinggi, karena zat padat untuk pembuatan kristal itu nanti kelarutannya akan lebih besar pada saat temperaturnya tinggi. Nah, walaupun ada juga beberapa zat yang kelarutannya berkurang pada saat temperatur lebih tinggi. Nah, ini ada dua contohnya, natrium sulfat dan cerium sulfat. Kemudian kita lanjutkan, ini sebenarnya proses kesetimbangan kimia ya. Jadi pada larutan jenuh terdapat kesetimbangan antara proses penglarutan dan proses pengkristalan. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu beker gelas, nah kemudian ada garam dapur ya, kemudian kita masukkan ke dalam suatu air, kemudian kita aduk ya. Nah setelah diaduk ini kan kita sebenarnya kita tidak bisa melihat perbedaannya secara kasat mata ya, tapi sebenarnya di situ itu ada endapan garam dapur kristal NaCl ya, dalam hal ini garam dapur misalnya NaCl itu yang terbentuk. Tapi pada saat yang sama ada juga kristal NaCl yang berada di dasar gelas itu dia ketemu dengan molekul air larut lagi. Nah, keduanya itu kecepatannya sama sehingga disebut dengan kesetimbangan. Nah, hal ini uh, kalau salah satunya endoterm, maka proses sebaliknya berarti eksoterm, pasti lawannya. Nah, jadi kalau kita mengganggu kesetimbangan itu dengan misalnya menambahkan temperatur, menaikkan temperatur, maka kesetimbangannya akan bergeser. Bisa jadi ke arah, terutama adalah ke arah proses endoterm, karena endoterm itu yang memerlukan energi. Nah, jadi jika proses pelarutannya itu bersifat endoterm, membutuhkan energi, maka ketika temperaturnya kita naikkan, maka kelarutannya akan semakin bertambah. Tapi sebaliknya, jika proses pelarutannya eksoterm, contohnya misalnya basa NaOH kita larutkan yang pekat ya, yang 90 sekian persen, kemudian kita larutkan dalam air, kita aduk, itu biasanya beker gelasnya menjadi hangat. Nah,
ketika itu terjadi, jadi kan proses pelarutannya bersifat eksoterm. Itu kelarutannya justru akan berkurang kalau misalnya suhunya lebih tinggi. Kita masukkan ke penangas dan sebagainya, itu nanti suhunya tinggi justru akan mengurangi proses kelarutan. Karena yang terjadi pada proses tersebut pelarutannya sifatnya eksoterm. Jadi intinya menurut azas Le Chatelier, jika temperatur pada suatu kelarutan dinaikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ya. Ya utamanya bergesernya biasanya ke arah yang endoterm. Nah, berikut contoh efek temperatur terhadap kelarutan. Kalau kita lihat di sini NaCl, itu semakin tinggi temperaturnya, kenaikannya semakin tidak berbeda jauh, tapi semakin tinggi. KCl juga, kalium nitrat dan KClO3 dan NaNO3 natrium nitrat itu termasuk yang efek temperaturnya sangat tinggi. Jadi ketika temperaturnya dinaikkan, itu nanti solubilitasnya atau kelarutannya itu bergeser menjadi sangat tinggi. Beda dengan serium sulfat Ce2SO4 3 kali. Itu justru ketika temperaturnya dinaikkan, kelarutannya turun. Nah, selanjutnya kita bicara pengaruh tekanan pada kelarutan ya. Ini adalah sebenarnya kita jarang sekali mengaplikasikan tekanan ketika kita membuat suatu larutan ya. Walaupun pernah juga, kalau Anda mungkin tahu, pernah membuat masakan dengan presto ya, panci presto. Nah, itu kan konsepnya tekanan. Nah, jadi perubahan tekanan itu pengaruhnya kecil terhadap kelarutan zat cair atau padat. Nah, jadi contohnya perubahan tekanan sebesar 500 atmosfer itu hanya menambah kelarutan garam dapur dan NaCl itu ya sekitar di angka 2,3 dan 5,1% berturut-turut. Nah, tapi kalau yang terjadi itu adalah pada gas, maka dia akan sebanding dengan tekanan parsial gas itu. Nah, ini karena gas mempunyai tekanan parsial. Nah, ini menurut hukum Henry, massa gas yang melarut dalam sejumlah tertentu cairan berbanding lurus dengan tekanan yang dilakukan oleh gas itu yang berada dalam kesetimbangan dengan larutan itu. Nah, jadi misalnya oksigen di dalam air ya, nah itu kan tidak terlalu larut sebenarnya, tapi ketika tekanan parsialnya dinaikkan 5 kali, itu nanti kelarutannya juga akan bertambah 5 kali. Nah, syaratnya adalah di sini hukum ini tidak berlaku untuk gas yang bereaksi dengan pelarut. Karena bisa jadi kalau bereaksi dengan pelarut ya dia tidak lagi bisa disebut sebagai senyawa tersebut. Jadi mungkin sudah membentuk garam yang lainnya atau kation dan anion yang lainnya dan sebagainya. Nah, jadi itu ya. Intinya adalah yang berpengaruh terhadap tekanan pada kelarutan, yang berpengaruh besar itu adalah kelarutan gas, yaitu sebanding dengan tekanan parsialnya. Kalau pada zat cair atau padat, pengaruhnya kecil. Kemudian kita dengan secara singkat juga akan membicarakan tentang konsentrasi dari suatu larutan, yaitu adalah banyaknya jumlah zat terlarut dalam sejumlah tertentu larutan. Nah, konsentrasi itu banyak ya satuannya, salah satunya dengan menggunakan persen. Jadi kalau misalnya Anda menemukan larutan etanol 95% atau 98% misalnya, nah itu kan dia sebenarnya adalah persen kelarutan. Nah, tapi persen kelarutan itu macamnya banyak. Jadi biasanya kalau Anda mengetahui dari internet atau dari apa persen kelarutan, itu biasanya tidak hanya berbentuk persen, tapi persennya bisa B per B, B per V, atau V per V. Contohnya B per V adalah B per B ya, atau itu berat per berat ya, atau weight per weight bahasa Inggris ya. Itu adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, jadi yang membedakan itu adalah kita mau larutannya itu kita timbang atau kita ukur volumenya. Kalau kita ukur volumenya, maka jadi persen B per V, massa zat terlarut dalam 100 ml larutan. Nah, kalau kita punyanya timbangan
kita punya ya timbangan ya, bisa nimbang 100 gram ya kita berarti akan mendapatkan massa B per B. Tapi kalau kita masukkan ke suatu labu ukur, kemudian kita ukur 100 mili ya kita dapatnya persen B per B. Nah, kalau misalnya yang dilarutkan itu zat terlarut, biasanya akan menjadi bentuk persen V per V, volume per volume. Karena zat terlarut itu yang cair itu juga kadang kita males nimbang ya, cairan kok ditimbang. Nah, jadi mending diukur saja berapa mililiter, jadi volumenya berapa. Nah, itu volumenya per volume air atau volume zat terlarut per volume pelarut. Nah, itu jadinya persen volume per volume. Nah, berikutnya selain persen ada juga kalau misalnya sampelnya kecil. Nah, kalau di persentase kan jadinya angkanya tidak bagus ya. Jadi apa namanya? Angkanya jadinya kecil sekali gitu. Nah, jadi 0,0 dan sebagainya. Jadi ya kita pakainya jangan memperbanyak koma tapi menggunakan ppm. Tapi yaitu part per million. Bahasa Indonesia adalah BPJ, bagian per juta. Satuannya adalah mikrogram per mililiter atau miligram per liter. Nah, 1 liter kan kita tahu ya, agak besar jumlahnya ya. 1 liter itu kalau misalnya segini dan sebagainya. Ya, ini apa namanya? Imajiner saja ya. Nah, kemudian kita larutkan di dalam 1 mililiter ini misalnya kita larutkan 1 miligram. Nah, 1 miligram itu kan mungkin 1 titik aja ya. Nah, itu kan kecil sekali. Jadi kalau ditanya persennya berapa ya mungkin 0,000 berapa persen gitu kan. Nah, tapi daripada kita menggunakan satuan yang kecil, kita pakai ppm atau part per million. Selain persentase dan bentuk bagian per juta atau ppm, secara kimia konsentrasi larutan juga sering kita hitung dengan menetapkan molalitas atau normalitas. Jadi perbedaannya molaritas adalah zat yang terlarut, jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Nah, molaritas berbeda dengan molalitas karena molalitas itu adalah jumlah mol zat larut per kilogram atau 1000 gram pelarut. Sementara normalitas itu menghitung ekivalen zat larut per liter larutan. Jadi yang dimaksud dengan ekivalen atau massa ekivalen adalah massa zat yang diperlukan untuk menangkap atau melepas 1 mol elektron dalam suatu reaksi redox. Bentuk lainnya untuk menyatakan konsentrasi ada fraksi mol. Namanya fraksi itu berarti bagian ya, rasio atau perbandingan jumlah zat terlarut terhadap jumlah mol total larutan yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Jadi fraksi mol suatu larutan itu adalah mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, cara yang lainnya untuk menyatakan ini ya, jadi selain ada molaritas, normalitas juga ada fraksi mol. Nah, kalau cara menghitung mol, karena untuk menghitung molalitas ini biasanya diperlukan penghitungan mol, ya kita sudah tahu di SMA mol itu adalah gram per massa atom relatif atau massa molekul relatifnya. Untuk soal ini bisa silakan dikerjakan, kalau bingung Anda bisa membuka buku kimia dasar atau juga menanyakannya ke saya. Selanjutnya, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di pelajaran atau pertemuan sebelumnya bahwasanya larutan itu contohnya NaCl itu kalau kita aliri listrik itu dia bisa larutan tersebut menghantarkan arus listrik. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, suatu larutan itu dapat bersifat elektrolit, yaitu menghantarkan arus listrik, atau non-elektrolit, yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, penyebab hantaran arus listrik tersebut adalah ion-ion yang terdapat dalam larutan tersebut. Ion adalah atom yang bermuatan. Jadi, yang pertama untuk senyawa elektrolit ya, yang dapat menghantarkan arus listrik adalah biasanya senyawa yang dalam air terion sempurna atau mendekati sempurna. Contohnya di sini adalah tidak harus senyawa anionik ya, bisa jadi asam kuat, basa kuat, atau garam. Nah, garam pada umumnya adalah senyawa ionik.
Nah, tapi dalam hal ini misalnya asam kuat, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan HClO4 itu terlarut sempurna dalam air. Contohnya kalau asam kuat, HCl ya, dilarutkan dalam air itu nanti akan membentuk spesi ion hidronium H3O+, dan ion klorida, ion Cl-. Nah, jadi biasanya ditulis juga HCl menghasilkan H+ dan Cl-. Nah, garam misalnya NaCl yang menghasilkan Na+ dan Cl-. Kemudian ada senyawa elektrolit lemah, yaitu senyawa yang di dalam air terionisasi sebagian. Jadi sebagiannya masih dalam bentuk molekul. Nah, hal ini karena molekul-molekul senyawa dalam larutan itu tidak menghantarkan listrik, sehingga menghalangi ion-ion yang akan menghantarkan listrik, sehingga daya hantarnya lemah ya. Nah, ini biasa terjadi pada asam lemah ataupun basa lemah. Contohnya amonia misalnya atau asam asetat. Nah, itu dua contoh yang paling umum. Bisa kita lihat di sini asam asetat terlalu dalam air terionisasi menjadi ion hidronium dan ion asetat ya. Nah, jadi H3O+ dan CH3COO- atau biasa disebut juga H+ dan CH3COO-. Nah, kemudian ion-ion yang bereaksi yang telah terbentuk sebagian tadi bereaksi kembali membentuk asam asetat, sehingga yang terjadi adalah hanya terionisasi sebagian. Nah, molekul asam asetat tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga akan menjadi penghambat bagi ion-ionnya H+ dan CH3COO- untuk menghantarkan arus listrik. Yang terakhir untuk senyawa elektrolit adalah selain ada senyawa elektrolit, ada senyawa non-elektrolit, yaitu yang terjadi pada senyawa kovalen ya. Jadi biasanya di dalam air tidak terionisasi sehingga mereka berada dalam bentuk molekul-molekulnya. Contohnya adalah rantai karbon panjang ya, contohnya glukosa, kemudian metana, C3H8 dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, jadi sifat larutan biasanya berbeda dengan sifat pelarut murninya. Nah, jadi sifat koligatif ini sebenarnya bukan sifat kimia tapi sifat fisika, yang besarnya adalah tergantung dari banyaknya partikel zat terlarut dan tidak bergantung dari jenis zat terlarutnya. Nah, jadi di sini banyaknya partikel yang zat terlarut itu akan menentukan apakah dia itu nantinya mengalami seberapa dia mengalami penurunan tekanan uap dan sebagainya. Regardless ya, tidak tergantung jenis zat terlarutnya itu apa. Jadi semua zat terlarut itu akan mengalami keempat sifat ini yang dikenal dengan sifat koligatif. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh ya. Nah, jadi tekanan uap larutan itu akan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya. Nah, ini sesuai dengan hukum Raoult pada larutan ideal. Jadi, tiap komponen dalam suatu larutan itu akan melakukan tekanan yang sama, sejumlah atau sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tekanan uap suatu komponen A ya, zat pelarut A dalam suatu larutan, maka kita bisa menghitung dari tekanan uap murni zat A tersebut, kemudian kita mengetahui besarnya A ini seberapa besar. Nah, cara mengetahui besarnya pakainya fraksi mol. Jadi fraksi mol itu kan fraksi zat terlarut per jumlah total larutannya. Ada larutan dan pelarut. Jadi di bagian A ini kita bisa tahu fraksi mol dari komponen A, dari situ kita bisa mengetahui istilahnya A-nya ini seberapa persen sih molnya gitu, seberapa bagian molnya. Nah, jadi bagian itu dikalikan dengan tekanan uap murninya akan menghasilkan tekanan uap komponen A yang bisa kita ketahui. Nah, jadi tergantung dari banyaknya
fraksi mol, besarnya fraksi mol komponen A ini, nanti tekanan uapnya akan semakin menurun. Nah, regardless ya, tidak bergantung apakah itu larutannya jenis apa. Atau maaf ya, zat terlarutnya nanti jenis apa. Gitu. Nah, pertanyaannya biasanya adalah, nah kalau zat yang kita larutkan itu mudah menguap, nah itu kan berarti mudah ada tekanan uap larutannya. Tapi kalau zat yang terlarut itu tidak mudah menguap, maka berarti yang berubah kan tekanan uapnya bukan zat terlarutnya, tapi pelarutnya. Nah, jadi dalam hal ini tekanan uapnya yang dihitung sebagai PA itu dianggap sebagai tekanan uap pelarut maupun tekanan uap larutan. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya 2 mol sukrosa. Sukrosa itu tidak mudah menguap kan. Jadi Anda punya gula pasir ya. Nah, dilarutkan ke dalam air suhu 30 derajat Celcius. Itu kan sukrosanya kan tidak mudah menguap kan ya. Nah, suhunya 30 derajat Celcius lah ya. Jadi lumayan rendah, suhu mendekati suhu kamar. Di sini diketahui tekanan uap murninya 31,82 mmHg. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui tekanan uapnya, nah karena sukrosa ini sukar larut, berarti maaf ya, sukar menguap, non volatil, maka tekanan uapnya adalah tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut. Nah, cara menghitungnya kita misalkan dulu biar gampang pelarutnya 1000 gram. Jadi kalau sukrosanya 2 mol, maka dalam 1000 gram itu dibagi 18 ada 55,6 mol. Jadi kenapa 1000 gram biar hasilnya 55,6 kan ya. Nah, kalau misalnya Anda pakai yang lainnya kan terlalu kecil angkanya yang jadinya 0, kan susah. Nah, jadi pelarutnya diambil 1000 gram. Nah, kemudian di sini tinggal dimasukkan PA-nya yang kita ingin tahu itu dikalikan dengan fraksi molnya. Fraksi molnya berarti 55,6 per 55,6 plus 2 karena mol sukrosanya 2. Nah, jadi nanti di sini dikalikan dengan tekanan uap murninya 31,82. Ketemunya 30,7 mm raksa. Yang berikutnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini sebenarnya sangat mudah dimengerti karena kalau misalnya titik didih air itu kan 100 derajat Celcius. Lalu kita tambahkan lagi suatu zat ya, zatnya misalnya molekular apa namanya? Karbon rantai panjang dan sebagainya. Itu tentunya kan butuh energi lagi untuk mendidihkan si molekul ini ya. Maka yang terjadi tentunya titik didihnya akan naik. Jadi karena tekanan uap larutan itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni, konsekuensinya larutan juga akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Nah, ini kalau kita lihatnya dari perspektif tekanan uap larutan ya. Nah, jadi sebenarnya titik didih itu kan suhu di mana tekanan uap sama dengan tekanan eksternal 1 atmosfer. Nah, jadi kalau berdasarkan hukum sifat koligatif, maka kenaikan titik didihnya itu bisa dicari dari kalau kita tahu titik didih pelarut murninya. Nah, di situ sekali lagi kita perlu mengetahui konsentrasinya saja. Jadi kita tidak perlu tahu istilahnya zat terlarutnya ini apa, tapi yang penting adalah molalitasnya gitu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kalau molalitas itu kan beda dengan molaritas ya. Anda harus menghitungnya dari molalitasnya. Jadi bukan per liter tapi per 1000 gram pelarut. Nah, di mana kap M kecil ya, kalau molalitas M kecil bukan M besar, itu molalitas larutan. Kb itu konstanta kenaikan titik didih molalnya. Nah, ini biasanya diketahui. Nah, nanti delta TB-nya itu yang perlu kita tahu. Naiknya seberapa gitu. Jadi larutan dikurangi dengan solvennya. Contohnya gini, kalau misalnya ada titik didih molal air itu besarnya sekian ya. Nah, kita mengetahui ini.
Nah, kalau titik didih larutan glukosa 0,1 molal, berarti kan dia 0,1 mol dalam 1000 gram pelarut air. Nah, jadi kita tinggal hitung saja perbedaan titik didihnya. TB itu maksudnya T boiling ya. Jadi bukan beku ya, kadang suka keliru ya. TB itu T beku bukan sih? Bukan. Delta TB di dalam hal ini adalah T boiling. Itu adalah KB, KB-nya kita ketahui. M-nya kita ketahui 0,512 derajat Celcius per molal, kemudian dikalikan dengan titik didihnya itu tadi 0,1 molal ya, ketemu 0,0512 derajat Celcius. Jadi tinggal dikalikan saja. Jadi beda titik didihnya itu adalah 0,0512. Dalam hal ini berarti kalau kita sedang membahas air, ya kan, karena kita ketahui titik didih molal air sekian, berarti kan tinggal ditambahkan saja. Naiknya dari 100 derajat Celcius itu berapa sih? Naik 0,0512, berarti 100,0512 derajat Celcius. Jadi sebenarnya apakah berasa kalau kita ada glukosa 0,1 molal, kita masukkan ke dalam air lalu kita didihkan ya. Tentunya airnya 1000 gram ya, karena kan 0,1 enggak ya, 0,1 molal ya, benar. Jadi dalam 1000 gram pelarut air nanti ada 0,1 bagian glukosa, mol glukosa. Nah, itu nanti naiknya kan 0,512 derajat. Jadi titik didih 100,05 itu kan nggak ada bedanya kalau di termometer. Jadi kecuali sangat teliti termometernya. Tapi kan kemungkinan ini perbedaannya tidak bisa kita rasakan dari panca indera kita, atau maksudnya dilihat dari mata dan sebagainya, ya sama aja. Saat mendidihnya juga sama gitu. Bedanya sedikit sekali. Yang berikutnya adalah penurunan titik beku. Ini juga bisa kita logikakan dengan sangat sederhana ya. Kalau misalnya air membeku pada 0 derajat Celcius, kalau kita tambahkan sesuatu dalam larutan air tersebut, maka butuh energi yang melepaskan energi yang lebih banyak sampai air itu membeku. Jadi kemungkinan titik bekunya turun. Dari segi perspektif penurunan tekanan uap, penurunan tekanan uap larutan ini nantinya akan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Jadi titik beku larutan kalau didefinisikan kan suhu di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan pelarut murni. Nah, dari hal ini kita juga bisa mencari perbedaan titik bekunya berapa derajat Celcius dengan simbol delta TF. F-nya itu freeze ya. Delta T perubahan suhu, F-nya itu freeze, itu asal kita mengetahui penurunan titik beku molal pelarutnya, dalam hal ini adalah KF, dengan menghitung, sekali lagi tidak penting zat larutnya apa, tapi yang penting molalitasnya kita tahu. Molalitas yaitu konsentrasi larutan dalam mol, jadi dalam 1000 gram pelarut. Contohnya kalau kita menghitung titik beku larutan glukosa 0,1 molar, nah ini KF-nya diketahui 1,86, tinggal dikalikan saja, nanti ketemu perbedaan titik bekunya adalah 0,186. Jadi dari suhu 0 derajat Celcius kita kurangkan 0,186, ketemunya minus 0,186 derajat Celcius. Nah, ini ada latihan soalnya, silahkan dicoba. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, nah, Pak, itu kan misalnya pelarutnya air. Kalau ternyata di soal pelarutnya itu macam-macam, tidak hanya air. Nah, biasanya nilai KF-nya atau KB-nya biasanya akan diberikan di soal ya. Nah, jadi Anda tidak perlu menghafalkan nilai KF dan KB. Ya, kecuali ditanyakan ya Anda menghitung KF dan KB-nya. Tapi kalau di dalam soal biasanya maksudnya Anda tidak perlu menghafalkan ini semua, hanya perlu mengerti konsepnya saja, dan biasanya itu given dalam soal diberikan. Yang berikutnya adalah tekanan osmosis ya. Jadi tekanan osmosis itu terjadi karena suatu molekul pelarut menembus membran semi permeabel
masuk ke dalam larutan, biasanya masuk ke dalam larutan yang gradien konsentrasinya lebih tinggi. Nah, tekanan osmosis larutan adalah tekanan yang diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Nah, biasanya terjadi pada tekanan 1 atmosfer dan biasanya untuk larutan yang ideal itu kita bisa mengetahui tekanan osmosis karena berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut. Nah, jadi ini tetap bagian dari sifat koligatif. Asal kita tahu konsentrasinya, kita bisa menghitung. Nah, jadi di sini P itu tekanan osmosis, satuannya atmosfer. N itu adalah jumlah mol zat terlarut, satuannya mol. R itu tetapan gas ideal ya, 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, kalau nanti biasanya digunakan satuan R yang lain, ya berarti Anda pakai yang lain. Misalnya diketahuinya dalam satuan derajat Celcius, ya Anda harus mengkonversikan derajat Celciusnya. Nah, atau kalau di sini R-nya pakai Kelvin, berarti di sini harus ada konversi ke Kelvin. Nah, di sini konsentrasinya kita ketahui dengan menghitung molaritas, yaitu mol per liter larutan. Nah, ini contoh ya terjadinya tekanan osmosis. Jadi kalau misalnya ada suatu selofan atau membran semipermeabel yang lain, kemudian ada larutan B ya, contohnya misalnya mungkin larutan gula atau apa, kemudian direndam di dalam air, diberikan membran, maka air itu akan bisa masuk ke gradien konsentrasi yang lebih tinggi itu sampai nanti larutan B-nya itu nanti naik volumenya. Nah, kemudian ketika diberikan beban di atas dari tabung kecil tempat larutan B itu, maka tentunya akan ada kontra ya, tekanan balik ya. Nah, jadi counter force gaya tekan balik ini yang itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Jadi di sini bebannya diatur sedemikian rupa sampai kembali ke keadaan semula, suhu maksudnya ketinggian larutan B dengan A itu sama kan ya. Nah, jadi itulah nanti jumlah tekanan balik yang dibutuhkan untuk mencegah proses osmosis, dan itulah yang disebut dengan tekanan osmosis larutan. Contohnya ya, jadi kalau misalnya ada 1 liter larutan gula 0,1 molar, suhunya 27 derajat Celcius ya. Nah, ini 27 derajat Celcius nantinya pasti dalam perhitungan kita akan perlu menambahkan 273 agar konversi ke Kelvin, karena nanti R-nya itu diketahui di sini tetapan gas ideal itu 0,080206 ya, liter atmosfer mol Kelvin. Jadi di sini ditanyakan tekanan osmosis yang menghalangi air tidak menembus membran semipermeabel. Tinggal dihitung aja, dimasukkan molaritasnya diketahui, tekanan konstanta gas idealnya diketahui, tinggal dikalikan saja, nanti ketemunya 2,46 atmosfer. Nah, konsep terakhir untuk pertemuan kali ini tentang larutan adalah konstanta hasil kali kelarutan. Jadi jika suatu zat padat ionik ya, contohnya NaCl, kita larutkan ke dalam air, maka akan membentuk ion natrium dan ion klorida ya, jadi Na+ sama Cl-. Nah, nantinya kita bisa mengetahui gambaran apakah NaCl ini akan mengendap atau akan larut. Nah, konsep itu disebut dengan hasil kali kelarutan dengan memperhitungkan dari konsentrasi dari ion-ion tersebut. Jadi KSP, konstanta hasil kali kelarutan, menggambarkan nilai maksimum hasil kali kelarutan ion. Nah, jika hasil kali kelarutan ionnya lebih besar dari KSP, maka akan terjadi pengendapan. Sebaliknya, jika hasil kali kelarutan ion itu lebih kecil dari KSP, maka akan terjadi kelarutan ya, atau tidak terjadi pengendapan. Nah, ini gambaran dari KSP ya, karena KSP itu nilai maksimumnya dari hasil kali kelarutan ion.
Adapun untuk KSP sendiri, ini juga tidak perlu dihafalkan. Itu angka-angkanya memang banyak ya. Jadi biasanya di dalam soal diketahui. Tapi ini untuk kalau Anda ingin tahu ya, misalnya AgCl itu kan nomor 2 ya. AgCl itu ada ion Ag+, terion menjadi Ag+ dan Cl-. Berarti hasil kali maksimum perkalian ionnya Ag+ dan Cl- ini kalau di KSP kan itu 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Nah, kita akan bisa nantinya dalam suatu latihan soal menentukan apakah nantinya nilai yang kita dapat itu di atas atau di bawah dari KSP. Nah, contohnya ya, jika KSP dari AgCl 10 pangkat minus 10. Nah, maka eh, di sini reaksi AgCl ini, Ag+ dan Cl- ini nantinya kan banyaknya zat padat yang larut dalam mol per liternya itu kan ada Ag+ dan Cl- ya. Berarti ada dua spesi ion yaitu X dan X ya. Jadi sama-sama satu ya. Ekivalen. Nah, jadi X kali X berarti kan X kuadrat. Nah, berarti kan 10 pangkat min 10. Nah, jadi kalau misalnya eh, kita bertanya apa namanya? AG AG-nya itu atau X-nya itu berapa? Maka X-nya itu kan berarti tinggal dibagi 2. Karena X kuadrat itu 10 pangkat min 10, berarti eh, akar dari X itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, jadi larutan AgCl itu 10 pangkat min 5. KSP-nya 10 pangkat min 10. Nah, jadi di sini kelarutan AgCl-nya itu lebih besar daripada KSP. Kalau lebih besar maka terjadi pengendapan. Kalau lebih kecil eh, terjadi larutan atau tidak akan terjadi pengendapan. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita bandingkan dengan nilai KSP karena KSP itu adalah nilai maksimumnya dari zat terlarut tersebut berdasarkan ion-ionnya. Selanjutnya adalah latihan soal, silakan dikerjakan. Dan dengan ini saya cukupkan sampai di sini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.